Video aksi perundungan sesama pelajar di sebuah sekolah SMP negeri di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Ironisnya aksi tak terpuji ini dilakukan di lingkungan sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan seolah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Dari berbagai sumber yang kami himpun, ini bahkan di triwulan pertama tahun 2025 ada lebih dari 500 kasus di Jawa Timur yang melibatkan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Minimnya pendidikan berbasis gender, kemudian lemahnya regulasi dan tidak tegasnya sanksi disinyalir menjadi penyebab penyumbang tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur. Lantas bagaimana wakil rakyat ini melalui anggota DPRD Jawa Timur hadir untuk berkontribusi menyelamatkan perempuan dan anak di Jawa Timur dari belenggu kekerasan? Hari ini di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Gia Clarissa, kita akan bahas terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang saat ini masih terjadi. Tentunya saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Ibu Hajah Hikmah Bafakih MPD selaku Wakil Ketua 1 Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Gia. Waalaikumsalam. Nah ini Sehat ya. sehat. Saya senang senang sekali. warna hijaunya. Oh ya, segar ya Bu ya. Ibu, ini kita Iya. sedikit ini ya mau menceritakan latar belakang Ibu sebenarnya sebelum terjun ke dunia politik. Tapi kalau boleh dilihat ini Ibu 2 periode di DPRD Jawa Timur, kemudian pernah juga menjadi anggota DPRD di Kabupaten Malang, kemudian wakil ketua DPW PKB Jawa Timur. Ini kalau secara pengalaman politik sepak terjangnya luar biasa ya. Dan terakhir ini juga ada ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur. Ini kayaknya sangat relate ya ketika kita hari ini akan membahas masalah itu. Ya mudah-mudahan begitu. Dan saya rasa Ibu sosok yang tepat untuk kita membahas sekaligus melihat Kalau isu kondisi ini ya. sih memang sebelum jadi anggota dewan sudah banyak bersama-sama ya berkelindan di isu ini bersama kawan-kawan aktivis lain. Sekarang di tahun 2010 saya itu sudah memulai melakukan layanan advokasi untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hingga sekarang kemudian kita mendirikan sebuah yayasan namanya Kopatara, Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Kita juga punya shelter dan kita menjadi mitra dari UPPA Polres di Malang Raya dan sekitarnya ya. Juga pernah dengan Papua, dengan Bali, kan bergantung lokus delikti dan korban perempuannya di mana begitu. Itu menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi untuk isu ini memang lumayan lah ya, lumayan lama bersamanya bersama kawan-kawan saya yang lain juga. Artinya Ibu turun langsung melihat bahkan jauh sebelum Anda menjadi anggota dewan begitu ya. Bu, kalau data yang kami himpun ya dari berbagai sumber ini bahkan di triwulan pertama ini lebih dari 500 kasus ya. kekerasan itu buat yang melapor. Nah mungkin Yang masih banyak yang tidak berani melapor. Sebenarnya kalau di Jawa Timur memang kondisinya semengerikan itu atau seperti apa dari temuan ini? Se-Indonesia semakin mengerikan. Kesimpulannya dalam satu kalimat kira-kira begini. Secara kuantitas meningkat tajam ya, secara kualitas kejahatan dan kejadiannya itu semakin juga mengerikan gitu ya. Jadi sekarang kan ada misalnya dulu mungkin cukup perkosaan gitu. Sekarang diperkosa rame-rame, di video, disebarkan, dimutilasi korbannya, dibunuh, dimutilasi. Jadi kuantitas meningkat, secara kualitas semakin mengerikan. Itu fakta yang tidak bisa kita abaikan. Nah, jadi sayangnya ya kalau boleh dipakai sebagai awalan diskusi kita gitu ya. Sayangnya respon yang diberikan oleh negara maupun masyarakat itu cenderung sporadis, tidak membangun sistem. Jadi kalau ada kasus yang viral, semua turun Turun tangan ya. baik. Media menyorot, semua turun tangan, semua
kepingin dapat panggung di kasus itu dan melupakan aspek-aspek yang apa sih prinsip dasar dalam pengenanganan korban itu yang harus dipatuhi. Apa sih pencegahan yang bisa dilakukan agar kejadian itu tidak terulang atau tidak terjadi di tempat lain. Itu diskusi-diskusi seperti itu kurang menarik bagi kita. Kita ya cenderung ada kejadian viral, semua turun di situ gitu ya. Setelah itu selesai, setelah nggak viral. No viral, no lagi. justice begitu ya kalau itu sekarang. kira-kira. Dan itu nggak boleh untuk kekerasan perempuan dan Iya, anak karena betul. korbannya mengalami masalah yang lumayan berat ya sepanjang hayat mereka, tidak akan mudah untuk hilang traumanya. Kemudian apa yang akhirnya menjadikan melatar belakangi Ibu akhirnya mau untuk concern ya membawa isu perempuan dan anak ini bahkan jauh sebelum Anda menjadi anggota dewan, dan kira-kira apa Bu ketika Ibu sudah berada di sebagai wakil rakyat, apa perubahan yang ingin? Tetap di isu yang sama, hanya sekarang kan intensitasnya menjadi lebih ya. Kalau dulu mungkin ketika jadi outsider, saya menjadi bagian yang mendorong banyak kebijakan agar lebih pro pada perempuan, mendorong lebih banyak anggaran diposisikan sebagai gender budget yang berpihak pada perempuan dan kelompok marginal rentan. Nah kali ini sayalah pelakunya gitu ya. Tentu kemudian ketika memiliki kewenangan ini ya sepenuh-penuhnya harus digunakan untuk melakukan lobby-lobby politik kepada kawan-kawan fraksi lain, kawan-kawan laki-laki maupun perempuan lain yang memiliki pemikiran yang perspektif gendernya clear ya, untuk ayolah anggarkan, ayolah kita ramu kebijakan yang lebih berperspektif gender dan pengaruh utamaan hak anak. Dan itu tentu berbeda apa ya berbeda ranahnya, tapi juga tentu ada peningkatan di situ ya. Nah, cuma satu hal, saya tentu tidak akan pernah meninggalkan kawan-kawan lama saya di LSM, kawan-kawan lama saya di Ormas, di Fatayat NU, yang saya pernah jadi ketua Fatayat NU di Jawa Timur juga, selain di Kabupaten Malang. Jadi ya dengan mereka masih. Ya, sebelum kita masuk ke regulasi dan tadi sudah sedikit dibahas tentang masalah anggaran, saya ingin tahu mungkin dari sekian waktu ya Anda mendampingi para korban atau penyintas bahkan terhadap kekerasan anak dan perempuan, ada tidak satu kasus yang sampai sekarang paling masih mengena? teringat Betul. ya. Ada 2 di tahun 2022 atau 2023 ya, saya lupa. Itu di awal bulan kita mendapat 3 kasus sekaligus, 3 anak perkosa bapak kandung sendiri ya. Masih lingkup Itu keluarga. di triwulan yang sama, 1 hamil. Yang hamil tuh sejak 9 tahun diperkosa bapaknya setelah ibunya nggak ada. Jadi sebelum anaknya mendapatkan menstruasi, anak ini sudah rutin diperkosa bapak kandungnya ya. Ibunya udah meninggal. Yang satu lagi ibunya mengalami masalah mental. Jadi anak ini juga diperkosa bapak kandungnya. Yang satu lagi anak pekerja migran. Ibunya lagi di Hong Kong. Anaknya ini digagain bapaknya. Lama rata-rata 3-3-nya itu dalam fase yang panjang. Baru ke kami, baru ke Kopatara Yayasan saya ya. Mereka bertiga ada di shelter. Dan itu membekas sekali bagaimana 3 anak belum 18 tahun, 15, 16, dan 17 tahun ini salah satunya hamil, sama-sama mendapatkan perlakuan terburuk dari bapak kandungnya sendiri, tidak mendapatkan pelindungan dari keluarga besarnya. Itu ada di satu waktu itu luar biasa beban mentalnya ke kami para konselor. Baik Ibu, sepertinya ini masih cukup banyak ya pengalaman Anda, tapi kita tahan dulu Bu, kita akan lanjut di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Industri panggung hiburan kini semakin berkembang dengan hadirnya Mobile Front of House. Mobile FOH dapat menjadi pusat kendali pertunjukan seni. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Kalau biasanya tram itu ada di jalur darat, ini juga masih jalur darat, tetapi dibuat bergantung. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward, spesial podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, dan masih bersama saya Ibu Hikmah Bafati. Tadi saya cukup merinding ya Bu melihat fakta-fakta bahwa kasus kekerasan terutama anak tadi yang Anda ceritakan ini masih kerap terjadi. Nah, kalau gitu fokus pendampingan Ibu pada saat itu seperti apa? Kami di Kopatara maupun para pemerhati perempuan dan anak itu punya 3 kuadran yang kami pahami bersama ya. Kuadran pertama namanya primer, itu untuk semua perempuan dan anak. Respon yang diberikan adalah pencegahan. Ya. Teman-teman media bisa melakukan di lini ini. Kampanye terus tentang anti kekerasan, stop kekerasan, gunakan media sosial dengan bertanggung jawab, mengenali batasan-batasan dan sebagainya. Itu di lini primer kita sebutnya, yang di dalamnya perempuan dan anak secara keseluruhan ada. Lalu di dalamnya ada lini sekunder, lebih kecil lingkarannya, isinya adalah perempuan dan anak yang beresiko tinggi mengalami kekerasan. Siapa? Miskin, disabilitas. Karena di kantor saya itu tiap tahun selalu ada anak yang bermasalah secara mental, kita menyebutnya gila ya, itu yang hamil, yang diperkosa, itu selalu ada tiap tahunnya. Kemudian anak di pengungsian, di daerah yang berkonflik, pengungsi Syiah di Sampang misalnya, di pengungsiannya, di daerahnya ketika di daerah ketika terjadi bencana atau di pengungsian maupun kerentanan lainnya, itu ada di kelompok sekunder. Kepada mereka apa responnya? Pemberdayaan. Supaya ndak jadi korban, piye carane yang sudah beresiko tinggi ini diberdayakan. Kalau bisa sih keluar dari zona sekunder menjadi primer. Nah, yang ketiga namanya zona tertier. Zona tertier itu lingkarannya lebih kecil, terbanyak kena ke sekunder. Visualisasinya bisa dibayangkan ya Gea ya. Mereka siapa? Yang sudah jadi korban, kena bullying, KDRT, trafficking, korban kejahatan berbasis digital, apalagi dan jenis KDRT ya, kekerasan di tempat kerja dan sebagainya. Itu mereka. Kalau yang tertier ini apa yang dilakukan responnya? Advokasi dan rehabilitasi. Cuman tertier ini supaya ndak gede, maka yang sekunder perlu diakses, direspon, diberdayakan. Supaya yang sekunder mengecil dan tertier mengecil, pencegahannya dong dikuatkan. Kalau pencegahannya sambil lalu seadanya, yo kekerasan terus akan terjadi, ya kan? Nah ini yang saya pikir semua harus berjejaring untuk do something. Karena kekerasan perempuan dan anak itu spesifiknya apa? Ciri utamanya dilakukan oleh orang terdekat. Jarang perkosaan itu sporadis ya. Wong di dalan diperkosa itu jarang sekarang. Ada kedekatan dulu Ada ya? kedekatan, kenalan, kakak pembina pramuka, guru les, mungkin juga pengasuh di pesantren, di asrama, di sekolah minggu. Karena tahun berapa ya? Di bulan yang sama ada pendeta, ada kiai, ada perwira TNI menjadi pelaku gitu. Yang kami tangani sama-sama jadi siapapun potensial menjadi pelaku, siapapun potensial menjadi korban. Ketika ada dalam rumusnya ada relasi kuasa yang tidak seimbang, ada situasi yang mendukung untuk terjadi kejahatan, terjadilah itu. Kekerasan itu ya akar mulanya. Kemudian bagaimana untuk regulasi dari kawan-kawan DPRD Jatim untuk terkait permasalahan ini? Ya kita sudah punya 2 perda yang existing, cuman 2 perda ini sedang mau kita satukan menjadi perda baru. Dulu ada perda yang berbicara tentang perempuan saja, lalu ada perda yang berbicara tentang perempuan dan anak korban kekerasan. Ini kita satukan. Perda baru ini untuk dua-duanya, untuk perempuan dan anak, dan sedang kita persiapkan sekarang. Tanggal 23 Juni ini sudah kita mulai pembahasannya. Proses-proses awalnya di DPRD sudah kita laksanakan ya. Pelemparan nota penjelasan Komisi E karena ini nggak dibentuk pansus, pembahasannya langsung oleh Komisi E dan ini perda inisiatif. Nah, mitra pertama kita DP3AK. Cuman itu loh ya sayangnya. Kadang Pemprov juga atau negara ini bahkan beranggapan urusan perempuan dan anak korban itu cuma urusan Kementerian PPPA atau kalau di sini urusan DP3AK gitu ya. Padahal harusnya bersinergi ya, Bu. Iya, Karena ini nggak permasalahan bisa. besar. Ini pentahelix banget. Ini urusan wajib yang urusan semuanya. Yap. CNN juga ikut bertanggung jawab juga sebagai media gitu kan. Jadi semua punya kewajiban
untuk merespon. Responsibility-nya kita kayak gimana nih di urusan ini. Semua, enggak bisa satu. Ada analisis anggaran, namanya gender budget. Kita tandaskan betul bahwa anggaran responsif perempuan dan anak kelompok rentan itu enggak cuma ada di DP3AK. Di Bina Marga bisa. Caranya gimana? Bikin jembatan yang punya perspektif perempuan anak disabilitas. Pedestriane sing ngombo, ojo glonjar-glonjar, ojo dikai pot gede-gede. Itu kan sudah aware berarti. Dia punya perspektif gender dan pengaruh samaan hak anak. Termasuk Bikin- transportasi juga ya Bu. Transportasi yang aman, taman-taman untuk cipta karya, taman-taman yang enggak redup, terang benderang. Jangan kemudian kursi-kursi di taman itu malah bikin pasangan nyaman untuk melakukan sesuatu gitu. Di Malang itu sudah pada diambilin itu karena dipakai perbuatan senonoh yang bikin mata kita luar biasa pedih gitu. Sambil naik kendaraan di depan anak-anak itu berani. Ini kan artinya kita malah memfasilitasi mereka untuk melakukan sesuatu yang buruk kan. Nah, jadi it's about all. Jadi semuanya bisa merespon dan harus merespon. Sebenarnya kekerasan ini kan kasusnya cukup besar, tapi memang benar ya Bu, untuk anggaran Kalau di perlindungan- DP3AK kecil banget, programnya Padahal mek 35 kekerasannya miliar. banyak loh, Bu. Loh ya makanya. Ini berarti pihak mana nih yang harus kita tekan? Komisi E APBD perubahan ini mulai akan bongkar-bongkar. Kalau kita nggak bisa dapat tambahan untuk sektor perempuan dan anak siapapun pelaksananya, kita mau ambil dari OPD mitra kita yang menurut kita anggarannya nggak efektif. Sudah ada satu yang mungkin dalam telaah kami harus digeser. Itu akan kita lakukan. Kenapa ya? Karena ini urusannya lebih urgent gitu ya. Secara faktual case-nya lebih gede. Secara faktual lagi kabupaten kota nggak semuanya merespon dengan baik. Jadi kalau tadi Gia membuka dengan 500 kasus gitu ya Iya. di triwulan pertama. Pertama, Coba buka. Itu Sampang berapa kasus? Paling mek siji loro ya. Itu daerah mana lagi sebut? Kenapa? Karena enggak ada layanan. Jadi kalau enggak ada layanan, angkanya enggak muncul. termasuk Kota Malang termasuk tinggi loh Bu. Lah ya karena ada layanan. Baik. Jadi baik. di kota kabupaten yang ada layanan, masyarakat percaya bahwa ketika mereka melapor, mereka akan didampingi dengan baik, case-nya bakal naik, angkanya bakal muncul. Ada aplikasi namanya Simponi kan, yang dikirim oleh Dinas Perempuan Perlindungan Anak di setiap kabupaten, kota, dan provinsi ke kementerian. Ya kita amati saja di Simponi. Daerah-daerah yang case-nya kecil bukan karena tidak ada kasusnya, Tapi enggak karena dilayani. tidak dilayani atau tidak melaporkan juga. Betul. Baik Ibu Di, sudah masalah regulasi, kemudian juga temuan-temuan DPRD dan rencana ke depannya sudah kita bahas. Tampaknya kita juga masih ingin melihat bagaimana komitmen DPRD Jatim terkait kasus ini untuk menangani di hari-hari selanjutnya. Namun kita jeda lagi Bu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected. Selasa sampai Sabtu jam 8 malam. Live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu, kita membahas masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan begitu. Isu ini kerap dijadikan isu-isu primadona ketika ada pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Namun ketika sudah berjalannya roda pemerintahan, justru hal-hal seperti ini diabaikan. Anggarannya kecil dan lain sebagainya, bahkan tidak tersentuh begitu. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, kebijakan publik itu kan prinsipnya sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi kalau misalnya sesuatu dikerjakan tapi anyi-anyi jarene wong Jawa ya. Anyi-anyi itu ya anggarannya kecil, desainnya nggak jelas. Niat agak gitu ya Bu ya. Ini secara kebijakan publik berarti bullshit namanya ya. Oke. Jadi kebijakan mau kayak gimana pun bagusnya di RPJMN, di RPJMD, muncul pro-pur, pro-gender, pro-green atau apapun judulnya harus di-tracking ke anggaran.
Anggarannya seberapa banyak. Kalau kecil sayup-sayup ke bawah ke dokumen yang paling ujung namanya dokumen anggaran kecil, itu berarti nggak niat, nggak merespon dengan kuat. Sing akeh nek ngisor ternyata di event, di acara seremoni, acara upacara sak tumpuk gitu ya. Dikit-dikit acara yang digelar itu untuk seremoni itu yang datang ya itu saja. Acaranya ya begitu-begitu saja. Keterdampakannya apa coba? Itu gede banget anggarannya sementara yang jelas dilakukan untuk layanan kepada publik. Ini ngomong dari pusat hingga daerah ya. Itu kita kurang bisa melihat wujudnya. Karenanya saya juga beranggapan kadang-kadang kalau ini sebagai masyarakat biasa ya. Kadang rodok putus asa juga. Oke lah, ini kan case yang terjadi di rumah kita, di keluarga kita, di RT kita, di lingkungan kita. Jangan terlalu ngarep-ngarep negoro gitu ya. Sudahlah. Ayo, apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan terdekat kita, di keluarga kita. Sepengalaman saya, keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik, maka anggota keluarganya lebih sedikit untuk menjadi berpotensi untuk mengalami kekerasan, termasuk anak dan perempuan yang di situ. Tapi semakin buruk kondisi keluarganya, semakin keluarga itu tidak memiliki ketahanan, maka potensi anggota keluarganya untuk mengalami kekerasan dimanapun tempatnya, di dalam keluarga itu sendiri atau di luar keluarga, di sekolah, mudah untuk menjadi pembuli maupun korban bully misalnya dan sebagainya, itu semakin menguat untuk keluarga-keluarga yang rentan. Artinya apa? Dimulai dari leveling gimana sih kita memiliki ketahanan diri, gimana sih keluarga kita memiliki ketahanan, RT RW kita ramah perempuan dan anak, puskesmas kita ramah perempuan, tempat umum kita, fasum kita, track jalan-jalan pagi kita aman untuk perempuan dan anak, hiburan malam kita kalau toh ada dangdutan malam hari ada di tempat saya bandengan gitu ya, itu tetap didesain untuk ramah perempuan dan anak. Itu harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan. Kalau pemerintah tidak bisa memberikan dana yang cukup kuat, anggaran yang cukup kuat untuk melakukan intervensi langsung dalam membantu mereka yang sudah mengalami kekerasan, maka mencegahnya, menguatkan atau memfasilitasi program-program yang mencegah orang untuk menjadi korban kekerasan atau menguatkan masyarakat untuk menjadi helper, menjadi kalau anak-anak nih ada konselor sebaya gitu ya, mahasiswa ada konselor sebaya, hingga kalau misalnya ada yang galau-galau nggak usah lah ngadu ke media sosial, karena banyak case anak-anak yang bersama kami di Kopatara itu mengalami kekerasan karena pelakunya men-tracking situasi hidup mereka dari media sosial. Oh, anak ini galau. Semua tidak boleh terlalu berharap kepada pemerintah, tapi pemerintah juga harus ditagih. Seperti yang dia katakan tadi. Kalau ini menjadi isu yang sangat laku dijual ketika proses suksesi politik, kita semua harus kuat untuk melakukan kontrol dan nagih. Nagih kepada negara. Apa yang sudah negara perbuat untuk menyelamatkan keluarga-keluarga agar kekerasan bisa ditekan. Apa yang sudah negara buat untuk anak-anak yang sudah terlanjur bermasalah. Kan kita sering menerima banyak pertanyaan, tuh Jawa Timur nggak niru kayak Jawa Barat di barak militer kan misalnya. Jawa Timur punya respon apa gitu misalnya. Tentu jawabannya harus yang katakanlah kita nggak mau niru sana, tapi kan kita harus punya konsep. Faktualnya anak-anak bermasalah itu banyak. Kita nggak boleh diem aja. Ketika saya tanya kepada mitra Komisi E, Sakjano, arek-arek yang bermasalah secara perilaku ini sopo sih sing nangani? Dinas apa? Dinas pendidikan, mereka nangani anak baik-baik. Pesantren, mereka menerima anak baik-baik. Sekolah minggu, mereka menerima anak yang sadar yang baik-baik. Nah, anak yang tidak sedang beruntung karena situasinya membuat mereka terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar, akhirnya berperilaku tidak benar, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya ada, harusnya bisa ditunjuk, ini programnya kayak gini, yang dilakukan seperti ini, capaiannya kayak gini. Di Jawa Timur belum ada hingga saat ini, Bu? Tidak secara spesifik ada.
Tidak secara Tidak secara spesifik ada. Yang ada itu perempuan dan anak korban kekerasan gitu ya. padahal Berbasis luas ya. gender dan Baik. berbasis pengarusamaan hak anak. Cuman itu berapa persen lah yang bisa ditangani. Anak-anak yang memiliki perilaku berubah tapi sik durung diarani korban itu loh. Yang berpotensi artinya. Mabok-mabokan, pengguna narkoba, kecanduan game online, kemudian sudah berani pinjol ilegal, rutin, free sex. Di kelas mereka menjadi influencer yang luar biasa berpengaruh terhadap kacaunya kelas, kacaunya pembelajaran. Anak-anak kayak gini kan disebut korban belum, padahal sudah korban mereka. Disebut pelaku, mereka tidak pernah kemudian diajukan ke peradilan atau restorasi justice, tidak bisa disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum karena tidak ada proses melakukan rehab untuk mereka. Siapa dok? Tanya dinas pendidikan, tidak ada program untuk yang kayak gitu. Tanya yang lain juga nggak ada. Jadi kita pengen Jawa Timur juga punya skema untuk merespon itu. Sama dengan kepada perempuan rentan. Perempuan rentan itu siapa? Teman-teman kita yang terpaksa bekerja sebagai pekerja seks. Kok responnya upskill supaya dikasih keterampilan, nyalon, make up, ya tambah laris tamune gitu ya. Mesti dibedakan mana yang bisa diajak untuk tobat, mana yang sudah menikmati profesinya. Nah ini kan gaya-gaya kayak gitu itu enggak populer di birokrasi kita ya, di OPD kita. Mereka cenderung seragam, sama, subjek itu diperlakukan sama. Coba kawan-kawan pemilik wisma prostitusi itu bergilir mengirimkan anak buahnya untuk sekolah di lembaga-lembaga yang dibuat pelatihan-pelatihan yang dibuat pemerintah sekedar menggugurkan kewajiban supaya wismanya tidak diobrak-abrik. Ketika wisma masih boleh ada ya. Sekarang kan semua tidak boleh ada wisma itu. Wisma prostitusi kan semuanya dihapuskan, tapi prostitusi tidak hilang. Terselubung sekarang, Mbak. Terselubung dan itu semakin menyulitkan untuk melakukan intervensi. Saya bekerja lama di isu HIV AIDS. Semakin sulit kita para pekerja pelindungan perempuan dan anak atau kelompok rentan di HIV AIDS untuk menjangkau kawan-kawan populasi kunci. Karena tidak ada prostitusi. Karena tidak ada lokalisasi yang sudah. Saya tidak mengatakan lokalisasi itu tetap perlu diadakan, bukan begitu. Tapi ayo cari cara. Untuk yang terselubung, yang mainnya sekarang malah di hotel-hotel, transaksinya lewat HP, mainnya bisa di mana saja. Itu apa yang harus kita lakukan? Baik. Itu perempuan-perempuan yang bekerja di sektor-sektor rentan, anak-anak yang bekerja di jenis-jenis pekerjaan terburuk anak. Ini ada konvensi internasionalnya loh, penghapusan pekerjaan terburuk anak, itu ada konvensinya dan kita juga sudah meratifikasi itu. Mana programnya? Oke, baik Bu Hikmah, sebagai penutup di segmen akhir ini Bu, Kok jadi saya marah-marah ya? karena terbawa ya Bu, karena memang belum Iya, terselesaikan. Kemudian terakhir Bu, ini komitmen DPRD Jawa Timur untuk pengentasan kasus kekerasan pada anak dan perempuan khusus di wilayah Jawa Timur. Apa komitmennya? Komitmen kelembagaan ya. Kalau kelembagaan kan standar kita sedang menyiapkan perda, menguatkan anggaran. Kita juga sedang berpikir begini, kalau anggarannya kita tambah, akankah desainnya tepat? Kan harus kita kawal terus ya. Anggarannya dibanyakin, desainnya nggak tepat. Ya, tentu kan harus terus dilakukan ini. Kita pernah kayak gini misalnya. Oh kalau UPT PPT-nya cuma ada satu di Surabaya, nanti korban di Banyuwangi yang nggak ada shelter nggak dapet dong. Susah dong mereka cari tempatnya. Oke, kita ambil 5 UPT Dinsos, sudah kita tetapkan waktu itu, kita kasih anggaran untuk bisa merangkap menjadi shelter milik pemerintah provinsi. Apa yang terjadi? Nggak ada yang akses. Nah itu kan artinya hulu hilir, kerjasama, jaringan, membangun sistem belum kelar gitu loh. Baik. Yang sudah kami lakukan itu tidak bersambut dengan baik di aspek membangun sistem secara bersama oleh kawan-kawan di kabupaten kota. Ketika kita siapkan UPT Dinsos di 5 titik untuk menjadi shelter dan kita biayai supaya mereka nggak jauh-jauh datang ke Surabaya, yang akses minim. Lagi-lagi di Malang, karena memang komunitasnya udah terbentuk bagus. Mungkin Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, ya itu aja. Yang memang layanan perempuan dan anaknya udah terbangun ya. Malang tuh Malang Raya ya, Batu kota termasuk. Nah ini yang kemudian menjadi PR bagi kita semua.
Nggak boleh nggak merata. Semua kabupaten kota harus disentuh. Disentuhnya ya dari primer, sekunder, dan tertier. Harus ada semua layanannya. Kemudian masyarakat tuh benar-benar dimampukan untuk menjadi helper bagi yang lain. Saya sering melatih kemana-mana perempuan-perempuan tuh menjadi teman curhat, sederhana. Anak-anak muda untuk menjadi teman curhat temannya. Supaya sebelum menggugurkan kandungan yang dia dapat dari pacarnya kehamilan itu, dia berpikir 1000 kali. Sebelum dia bunuh diri hanya karena hamil, dia berpikir 1000 kali. Itu yang bisa menjangkau bukan orang dewasa kayak kita. Karena mereka enek dengan orang dewasa yang bisanya cuma menasehati dan menyalahkan. Yang bisa menjangkau siapa? Teman-temannya, bukan arek pinter. Kadang-kadang saya sedih, ayo bikin konselor sebaya. Yang dikirimkan OSIS. OSIS itu bukan anak populer yang disukai anak-anak berperilaku bermasalah. Anak-anak berperilaku bermasalah gak seneng mbak pengurus OSIS. Jadi siapa yang harus dilatih? Di antara mereka yang rentan itu yang dilatih. Supaya apa? Mereka menjadi duta untuk menolong teman-temannya yang lain. Jadi kita beranggapan sing iso dilatih arek pinter, sing iso dilatih perempuan baik-baik. Salah. Kalau untuk PSK yang dilatih mantan PSK atau PSK itu sendiri. Kalau untuk populasi kunci G waria, karena saya pelaksana program Global Fund ya untuk G dan waria. Ya G dan waria juga. Jangan yang lain gitu. Karena kita nggak selalu bisa diterima oleh kelompok rentan itu. Kita datang ke mereka itu ya belum ditolak karena kita datang sebagai makhluk suci yang tidak punya dosa. Ngomong ayat-ayat Tuhan dalam Alkitab dan Al-Quran belum mereka mual-mual dong. Jadi ya pendekatannya harus disesuaikan untuk yang rentan. Supaya bermakna programnya. Kalau pemerintah tidak bisa karena memang ASN kita tidak punya kebiasaan untuk melakukan kerja-kerja pendampingan, biayai kawan-kawan LSM. Supaya nggak muspro duit ini. Biayai mereka yang memang punya kemampuan. Artinya sudah sejauh itu komitmen dari DPRD melalui regulasi kemudian untuk menangani masalah. Mudah-mudahan menuju ke sana. Mudah-mudahan juga untuk penanganan masalah kekerasan dan perempuan karena kasusnya banyak, besar, ini tentunya kita tidak bisa sendiri ya. Harus bersinergi dengan semua pihak. Ada kepekaan, ada pendidikan berbasis gender yang dikuatkan lagi, kemudian juga regulasi-regulasi yang tepat begitu. Ibu Hikmah, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk berbagi wawasan dan pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan dari sini juga semakin didengar pemerintah bahwa memang masalah kekerasan dan perempuan dan anak ini adalah masalah yang serius karena menyangkut tentang generasi bangsa selanjutnya. Terima kasih, dan edisi ini sekaligus menutup edisi podcast DPRD Provinsi Jatim pada hari ini. Saya Gia Clarissa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Yo, sama-sama Gia.